Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 4 program studi pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi. Hari ini adalah mata kuliah belajar dan pembelajaran 2 dengan materi yaitu sumber belajar. Kemarin kita sudah membahas tentang strategi pembelajaran, terus sudah ada tugas juga di dalam materi tersebut. Nanti saya akan cek. Jadi tugas kalian di sebelum UTS ini ada 2, yaitu kemarin tugas tentang kalian membuat rencana pembelajaran dan kemarin kalian membuat tentang strategi pembelajaran dan beserta menceritakan alurnya atau skenario dari proses pembelajaran tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sumber belajar. Oke, di sini ada 12 slide nanti. Saya akan membahas setengahnya saja, nanti akan saya bagi 2, yaitu dengan sumber belajar 1 dan sumber belajar 2. Oke, langsung saja. Apakah sumber belajar itu? Nah, sumber belajar adalah suatu sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin bahwasanya media pembelajaran ataupun sumber belajar itu apa tuh namanya? Dapat kita manfaatkan atau kita dapat memanfaatkan, benda-benda, data, ataupun seseorang untuk, digunakan sebagai sumber belajar. Misalnya ketika kalian akan membicarakan tentang, apa itu namanya, biologi, bahwasanya manusia itu dapat kita jadikan sebagai sumber belajar di mana, kepala ini adalah memiliki beberapa, apa tuh, organ di mana kepala ada matanya 2, hidungnya lubangnya 1, dan mulut dan 2 telinga, seperti itu. Seperti halnya kalau di PAUD, kita di PAUD biasanya disambungkan dengan bernyanyi, di mana, kalau di PAUD nanti bernyanyinya kepala, pundak, lutut, kaki, kayak itu. Nah, itu di PAUD. Nah, kalau di Penjas nanti kan banyak sekali sumber-sumber belajar, di mana kalau SD, SMP, SMA banyak sekali sumber belajarnya. Salah satunya ketika kalian mengajarkan sebuah praktek, pastilah ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di sana. Kalau tidak ada bola, kita bisa menggunakan apa itu, tumpuk-tumpukan kertas dibuat seperti bola. Nah, itu bisa dipakai sebagai bola. Selanjutnya yaitu apa fungsi sumber belajar, di mana di sini ada banyak sekali, ada beberapa, fungsi dari sumber belajar itu. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, memberikan kemungkinan pembelajaran, terus memberikan dasar yang lebih, terus, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, di mana yang dimaksud dari meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Nah, di sini sumber belajar yaitu ketika kalian bingung dalam menjelaskan sesuatu, kalian bisa menggunakan benda-benda apapun ataupun bisa, seperti halnya kalau kalian mengajarkan sebuah matematika kepada siswa SD tingkat tingkat 1 ataupun kelas 1, kalian mengajarkan sebuah perkalian ataupun pengurangan, yang paling susah aja, yang paling susah adalah kalian membelajarkan tentang waktu. Di situ kan waktu kan ada, seperti halnya jam. Nah, jam kalau siswa SD kan ada sebagian yang bisa membaca jam secara analog ataupun secara jam secara manual ataupun dengan detik jarum ataupun seperti jam dinding itu loh. Nah, di situ kan, ada yang namanya detik, menit, dan jam. Pastilah kalian akan kebingungan menjelaskan detik, menit, dan jam. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita langsung aja menggunakan semisal di sebuah kelas ada
ada jam dinding. Nah, kita manfaatkanlah jam dinding itu untuk praktek, di mana pertanyaannya ketika si A bermain bola basket mulai pukul 6 dan selesainya pukul 7 setengah 8. Pertanyaannya berapa jam si A ini bermain? Nah, seperti halnya seperti itu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan benda di sekitar kita, yaitu kalau ada jam dinding kita manfaatkan jam dinding, kalau tidak ada jam dinding kita memanfaatkan dua buah penggaris ataupun dua buah pensil untuk memeragakan, oh ini jam dinding loh. Oh kita anggap ini jam dinding. Nah, kita hitung berapa jamnya. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan sebuah jam itu apa, menit itu apa, detik itu apa. Oke. Selanjutnya fungsinya yaitu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Nah, sebenarnya tadi sebuah materi jam dengan kita menggunakan jam kita akan lebih asik dalam menjelaskan bahwasanya si siswa kelas 1 ini juga tertarik dengan pembelajaran-pembelajaran dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Oke. Selanjutnya yaitu memberi kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual dengan cara yaitu mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Jadi memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual yaitu kita tidak boleh memberikan kalau kalian penjas terus ada pembelajaran basket, kita tidak boleh menggunakan aturan yang baku di mana baku itu sebagai acuan saja, tapi secara prakteknya pastilah si siswa ini punya kemampuan tersendiri ataupun bisa mengembangkan materi-materi dasar untuk bermain lebih indah ataupun lebih cekatan, tapi dengan rule atau aturan-aturan bola basket. Terus selanjutnya yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua yaitu mengembangkan bahan pengajaran yang dilandaskan oleh penelitian, di mana pembelajaran-pembelajaran yang telah kita sampaikan yaitu bisa kita menggunakan bahan-bahan penelitian yang sudah ada. Terus selanjutnya yaitu lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan yaitu meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua yaitu penyajian informasi dan bahan ajar secara konkret. Nah, bagaimana cara memantapkan pembelajaran? Yaitu dengan kita melakukan, kalau kita pada intinya mantap dalam sesuatu hal, mantap dalam pekerjaan, profesional dalam pekerjaan, di mana itu adalah dasarnya adalah iso karena kulino atau bahasa Jawanya iso jalaran kulino ini. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwasanya si siswa itu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara kita memberikan masalah itu eh, secara kontinu. Jadi si siswa itu mengerjakan suatu masalah itu secara kontinu. Jadi setiap ada permasalahan yang sama, si siswa pastilah dapat mengerjakan. Nah, dari situlah dengan cara bertujuan memantapkan tuh seperti itu. Seperti halnya kalian mengajarkan bola basket, seorang siswa tidak bisa bermain bola basket ketika dia di-push atau ditekan terus-menerus untuk bisa main basket, pastilah lama kelamaan akan terbiasa. Oh, caranya megang bola basket kayak gini ya. Oh, caranya apa tuh? Nendang-nendang nih. Kalau bola 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 sepak kan ditendang, kalau bola basket itu kan dilempar-lempar pakai tangan tuh kan. Nah, dari situ kan kalau latihan-latihan terus-menerus pastilah pasti bisa. Selanjutnya yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Nah, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran dan bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret. Nah, memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu kita memberikan pembelajaran yaitu dengan cara oh ini tuh ya
juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak gitu. Oh, materi ini ternyata buat, mengerjakan ini ya, oh materi ini ternyata, berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di, lingkungan kita. Selanjutnya memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Nah, pada intinya, fungsi sumber belajar itu adalah memungkinkan kita menggunakan sumber-sumber yang ada di dalam lingkungan kita tak terbatas untuk, untuk apa itu namanya, untuk mempermudah, mempercepat, mengefisiensi waktu dalam, kita menjelaskan suatu materi kepada peserta didik. Tadinya kita itu nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi siswa itu sudah mengerti apa yang kita, eee, bicarakan seperti itu. Selanjutnya ada beberapa jenis sumber belajar. Nah, secara garis besarnya terdapat 2 jenis sumber belajar yaitu, sumber belajar yang dirancang atau linear resource by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan, sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Seperti hanya kalau siswa SMK itu, sumber belajarnya kalau dia apa itu, mengambil jurusan mesin, mesin mobil semisal. Nah, di situ sumber belajarnya apa? Sumber belajarnya ya mesin itu. Nah, mesin itu digunakan untuk kita mengasah, apa-apa yang kita, yang perlu kita ketahui. Jika ada kasusnya seperti ini, kita langsung praktek di situ, oh kalau mesinnya seperti ini nanti, eee, cara membenarkan atau cara memperbaikinya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, itulah yang disebut sumber belajar. Jadi si guru itu tidak memberikan panjang lebar, apa itu namanya, penjelasan terhadap suatu mesin di situ. Siswa terus praktek dan ada kesusahan pastilah siswa akan bertanya. Di situlah keasikan, dalam, membuat sumber belajar di siswa kejuruan. Jadi kita tidak banyak ngomong untuk menjelaskan, namun, si siswa ini mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan cara praktek. Jika masih kebingungan, masih ada guru pendamping di sampingnya. Terus selanjutnya sumber belajar yang dimanfaatkan atau linear sources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi ketika kalian, seperti yang tadi yang Bapak bilang, kita mengajarkan waktu pada siswa SD tingkat 1 atau kelas 1. Nah, kita kebingungan dalam menjelaskannya, dalam menjelaskan waktu itu seperti apa toh. Kan kalau siswa kelas 1 itu kan dasar atau konsep-konsep konsep-konsep yang apa itu namanya, konsep-konsep yang dijelaskan atau dasar yang harus kita jelaskan kepada si peserta didik. Kelas 1 itu belum mudeng, belum bisa nangkep. Nah, jiwanya itu masih belum fokus terhadap apa yang kita ajarkan. Jiwanya itu masih bermain, bermain, dan bermain. Nah, dari situ, ada kasus ketika kita me menjelaskan materi waktu, kita kebingungan. Nah, apa jalan kita? Jalan kita yang pertama yaitu kita mencari apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan waktu. Semisal pertama kita ada pensil, ada spidol. Nah, kita gunakan pensil dan spidol itu sebagai penunjuk jam dan menit. Nah, kalau detik kan kita bisa membayangkan lah. Nah, dari situ kita kita ajari, oh kalau jam 3 tepat itu seperti ini ya, kalau jam 3:15 itu seperti ini ya, seperti itu. Nah, pastilah di situ akan, memberi daya tarik terhadap si siswa, oh ternyata lihat jam itu seperti ini ya. Nah, nanti ketika pulang pastilah akan dipamerkan ke ibunya, "Bu, saya, tadi belajar jam, jadi saya bisa membaca jam." Nah, bangunnya jam ini, kalau tidurnya jam ini, mandinya jam ini, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sumber belajar, nanti akan saya lanjutkan ke slide ke-6 dan ke-12 dengan, materi yang sama, yaitu sumber belajar. Hari ini saya cukupkan untuk,
ke slide ini nanti akan saya sambung untuk pertemuan ke depan. Jadi nanti kalau UTS-nya dari materi depan sampai sumber belajar, insya Allah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.